Ini adalah penemuan yang sangat cihuy sekali. Tepatnya di suatu lokasi yang sangat ikonik dari wilayah Bandung, yaitu di gedung sate ini, saya tidak sengaja menemukan penampakan munculnya Ultraman Reboot di dunia nyata. Oke lah, sekarang mari kita coba lihat dari dekat. Dan itulah dia, itu dia. Bangunan yang sangat khas dengan ornamen tusuk sate pada bagian puncaknya. Oh ya, by the way, dulunya tempat ini merupakan pusat administrasi pemerintah kolonial Belanda. Tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi kantor gubernur Jawa Barat. Nah, cukup basa-basinya, langsung saja kita lihat penampakan Ultraman-nya. Kita geser ke bagian belakang. Dan oh my god, look at that, sangat jelas sekali penampakan Ultraman Reboot yang sedang berdiri dengan gagah berani. Wah, bahkan di sini masyarakat sekitar pun tidak kalah terkejutnya setelah melihat pemandangan yang sangat menakjubkan ini. Nah, kalian pasti bertinyi-tinyi, kenapa Ultraman Reboot datang ke wilayah Bandung? Apakah dia kesini karena ingin makan seblak? Jelas sekali bukan ya? Nah, jika dilihat dari pose tubuh Ultraman Reboot yang mirip seperti sikap pasang dalam ilmu bela diri pencaksilat, kemungkinan besar alasan dia datang ke Bandung adalah karena dia ingin belajar pencaksilat, atau mungkin hanya untuk sekedar silaturahmi mengunjungi teman manusianya yang merupakan seorang praktisi pencaksilat. Baiklah, untuk menguatkan hipotesis tersebut akan saya tunjukkan buktinya. Nah, tepatnya pada sekitar tahun 2018 yang lalu, pernah viral sebuah video yang menunjukkan terdapat sekelompok organisasi pencaksilat yang sedang mempraktikkan ajian ilmu kanuragan tingkat tinggi. Oke, ini dia bukti rekaman videonya. Ayo kita, oke siap. Yuk. Siap. Kepalanya tenang Pak Abi. Apa? Siap nih. Tahan apa? 3. Tarik. Nah, awalnya saya tidak percaya dengan ilmu tersebut. Mana mungkin manusia biasa punya kemampuan shield invisible yang bisa mementalkan serangan fisik lawan. Itu terlalu ngawur untuk diterima oleh pikiran saya. Tapi setelah itu muncullah raksasa misterius yang membuat semuanya tampak masuk akal. Hell yeah, benar sekali, itu adalah Ultraman Reboot. Nah, asumsi saya Ultraman Reboot lah yang memberikan energi pelindung tak kasat mata kepada si pemuda tersebut, sehingga dia bisa mementalkan orang yang menyerangnya. Dan jika memang seperti itu, artinya Ultraman Reboot jelas punya hubungan khusus dengan kelompok pencaksilat tersebut. Wah, pantas saja tidak heran jika saat ini perguruan pencaksilat menyandang gelar. Ternyata mereka punya backingan Ultraman Reboot. Dan hal itu juga mengungkap satu fakta kenapa Ultraman Reboot terlihat sangat ahli dalam ilmu bela diri, khususnya pencaksilat. Ternyata selama ini dia punya koneksi dengan para praktisi pencaksilat di planet bumi kita. Baik para agen rahasia rudal, kali ini kita akan mencari jejak keberadaan Ultraman Reboot di dunia nyata. Sebenarnya sudah lama sekali banyak yang meminta saya untuk mencari keberadaan Ultraman yang satu ini. Tapi saya kurang tertarik menginvestigasinya karena dari namanya saja, yaitu Reboot. Itu terdengar membosankan sekali. Tapi setelah saya cari petunjuknya, barulah saya seperti ditampar kenyataan. Ultraman Reboot ini ternyata adalah sosok pahlawan dalam bayangan yang sudah menyelamatkan wilayah Asia dari banyak invasi dan serangan monster. Lah bang, bukannya kamu dulu pernah bilang yang menjaga wilayah Asia adalah Ultraman 3?
Kenapa sekarang Ultraman ribut? Dasar tidak konsisten. Unsubscribe aja channel gak jelas. Ya, itu memang benar. Tapi sayangnya saat ini Ultraman 3 sedang berhibernasi di wilayah Cina karena telah kehabisan energinya saat bertarung dengan King Ghidorah. Kalian tonton saja video ini jika kalian belum tahu selengkapnya. Jadi intinya selagi Ultraman 3 absen untuk sementara waktu, sebagai seorang prajurit Ultra yang cukup berkompeten di Nebula M78, Ultraman Reboot kemudian diperintahkan untuk menjaga planet bumi, khususnya di sekitar wilayah Asia dan sekitarnya. Oke lah, tanpa sabas-sabi, langsung saja mari kita ungkap kebenarannya. Igzo. Nah, yang pertama kita akan mengungkap bukti penampakan Ultraman Reboot saat pertama kali datang ke bumi pada sekitar tahun 2016 yang lalu. Lokasinya berada di wilayah Malaysia. Nah, tepatnya di sekitar daerah Lembah Klang ini pernah viral sebuah video yang memperlihatkan fenomena aneh yang muncul bertepatan saat terjadinya peristiwa badai. Oke, ini dia rekaman videonya. Yap, sesuai tebakan kalian, itu adalah penampakan petir raksasa yang dijuluki oleh netizen maupun media lokal dengan nama keris petir. Karena bentuknya memang mirip seperti senjata keris. Tapi tahukah kalian jika petir ini sebenarnya jauh lebih menyeramkan dari sekedar rumor yang beredar di internet? Nah, diketahui akibat sambaran petir aneh tersebut, secara tidak sengaja hal itu tampaknya mengakibatkan terjadinya mutasi genetik pada hewan yang diduga berasal dari spesies iguana. Sehingga hewan tersebut kemudian berubah menjadi entitas monster yang mampu menggunakan kekuatan petir. Jadi tidak heran jika monster itu kemudian disebut dengan raksasa halilintar. Oke lah, sebagai bukti langsung saja kalian lihat rekaman video berikut ini. Penduduk sekitar Lembah Kelang gempar kemarin apabila ternampak raksasa halilintar di langit ketika hujan lebat. Beberapa kawasan perumahan menjadi kecoh apabila banyak sistem penggerak kereta berbunyi ketika kejadian, diikuti petir sabung menyambung yang agak panjang dan luar biasa. What? Apakah itu? Wow. Mungkin ia adalah Ultraman Reboot. Nah, itu tadi adalah dua video yang bisa menunjukkan kemunculan antara raksasa halilintar dan juga Ultraman Reboot. Sedangkan untuk lokasi pertarungan mereka berdua, Ultraman Reboot berhasil memancing raksasa halilintar ke lokasi yang di sekitarnya tidak banyak bangunan dan aktivitas manusia. Kira-kira di sekitar area sini, teman-teman. Oke, untuk melihat bagaimana penampakannya, kita coba turun di sekitar jalan Bukit Cerakah ini. Wah, seperti yang saya duga, ternyata pertarungannya berlangsung pada saat malam hari. Lalu kemudian kita geser ke bagian samping dan itu dia penampakan Ultraman Reboot yang sedang bertarung dengan raksasa halilintar. Oh my god. Gila sih, dari sorot matanya yang sangat mengintimidasi, sepertinya monster ini sudah benar-benar kehilangan jati dirinya jika ia dulunya adalah seekor iguana yang lucu dan menggemaskan.
Oke, yang kedua, saya berhasil mendapatkan petunjuk saat Ultraman Reboot melawan makhluk yang berasal dari luar angkasa. Alien itu disebut dengan raksasa bayang. Lokasi kejadiannya berada di sekitar wilayah Kedah, Malaysia. Tepatnya berada di kampung Sungai Korok ini. Nah, pada sekitar tahun 2017 yang lalu, pernah terjadi suatu insiden aneh di mana semua warga di kampung ini tiba-tiba menjadi seperti zombie setelah jatuhnya benda metal raksasa berbentuk oval dari atas langit. Itu dia penampakannya, teman-teman. Kemudian tidak lama setelah itu, dari dalam benda metal tersebut muncul banyak sekali tentakel hitam yang menyerap bayangan semua orang di kampung ini. Ternyata itulah penyebab kenapa mereka semua menjadi zombie. Dan ya, lewat fakta itu kita akhirnya jadi tahu jika bayangan manusia adalah sumber kekuatan monster yang satu ini. Baiklah, sebagai bukti langsung saja kita coba turun di sekitar area sini. Dan bada boom, itu dia pohon kelapa. Oke, sedikit bercanda. Sepertinya kita harus geser ke bagian belakang, teman-teman. Dan barulah kita bisa menyaksikan dengan jelas penampakan raksasa bayang. Astaga, demi apapun, alien itu terlihat sangat creepy sekali. Nah, itu tadi adalah jejak awal kemunculan raksasa bayang. Sedangkan untuk lokasi pertarungannya dengan Ultraman Reboot berada di lokasi yang cukup jauh, yaitu di sekitar daerah Sungai Petani ini. Kira-kira di sekitar area lahan hijau dekat dengan perumahan Alice and Elena. Yap, ini dia teman-teman. Oke, untuk membuktikan apa yang saya katakan, mari kita lihat bukti rekaman videonya, teman-teman. Oke, yang terakhir, Ultraman Reboot melawan monster yang sudah menyebabkan banyak sekali fenomena kebakaran hutan di seluruh dunia. Monster itu diklasifikasikan bernama raksasa kilat. Nah, dari data yang saya dapat, monster ini punya kemampuan untuk menembakkan energi plasma dari kedua tangannya. Sedangkan pada bagian kepalanya, terdapat semacam anggota tubuh mirip seperti pipa yang bisa menyedot partikel asap untuk memulihkan energinya. Jadi bisa dikatakan jika raksasa kilat ini punya durabilitas yang cukup tinggi apabila medan pertarungannya berada di tengah kebakaran hutan. Nah, saya akan tunjukkan contohnya saat raksasa kilat pada akhirnya melawan Ultraman Reboot di tengah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Saya tidak tahu persis di mana lokasi tepatnya, tapi yang jelas kejadiannya itu terekam oleh seorang petugas damkar di lahan hutan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan rekaman videonya, teman-teman. Puting beliung, api dan air. Puting beliung terjadi di hari ini, tanggal 11 Agustus tepat di hari raya. Saya harus ditarik mundur oleh komandan saya, jadi saya harus pergi. Mundur. Fenomena sangat aneh.
Baik para agen rahasia, itu dia beberapa bukti penampakan Ultraman Reboot di dunia nyata. Maaf jika beberapa bulan ini saya jarang upload. Alasannya cukup serius karena laptop editor saya terkena serangan ransomware. Emang dasar dia tuh suka mampir ke dark web, jadinya kena virus deh. Jadi ya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kalian suka dengan hasilnya. Jangan lupa minum air putih dan jaga kesehatan kalian semua. Saya Agen PA pamit undur diri, sampai jumpa lagi.